Saham Pegas hari ini naik 20 poin ya, jadi di 1545 dan ini 25 poin. Ini terus naik turun di sini. Saat video ini dibuat, sesi pertama perdagangan saham di bursa 14 Oktober 2024 ya, sekitar jam 11.35 ya, tapi tadi mulai tak buat itu di jam 10.55. Nah, saya akan coba bahas beberapa hal ya. Jadi ini menarik banget. Ini adalah salah satu saham yang tak koleksi. Hari ini naik segini tentu bikin senyum-senyum. Jadi ya bakalan tak bahas saja sebagai pengingat saya juga ketika nanti mau menjual atau ketika mau melakukan keputusan ya, entah menjual atau membeli lagi. Tapi yang jadi disclaimer dalam video ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham Pegas ya. Jadi silahkan kalau kalian mau membeli, silahkan lakukan analisa secara mandiri karena itu terkait dengan untung dan rugi dan uang kalian sendiri. Oke, itu aja. Sekarang aku mulai bahas tentang penguatan saham ya. Hari ini saham Pegas sudah naik 20 poin atau kalau sekarang ini 25 poin ya, atau sekitar berapa ini? Sekarang ini sudah turun lagi 15 poin. Tapi kemungkinan nanti bakalan naik turun ya. 1,32% tadi pas analisa dibuat. Ya cukup menarik kan? Apalagi kalau belinya di harga 1.400-an ya. Pasti bakalan senyum-senyum sekarang. Selama 6 bulan saham Pegas ini sudah menguat 12,41%, sedangkan selama setahun belakangan saham ini sudah menguat 135 poin atau sekitar 9,64%. Jadi trennya untuk jangka pendek atau menengah ini cukup lumayan ya, cukup bagus. Nah ini terus salah satu komponen dalam membeli saham yang tak lihat itu adalah siapa sih yang menahkodai atau menjalankan perusahaan. Kalau dilihat yang di informasi yang ada di PT Bursa Efek Indonesia itu Direktur Utama Pegas itu adalah Arief Setiawan Handoko. Siapa itu Arief Setiawan Handoko? Dia itu dulu pernah menjabat sebagai sekretaris SKK Migas atau satuan kerja apa gitu, pengawasan kalau nggak salah minyak dan gas. Jadi dia mengawasi pengambilan dan mungkin juga penyaluran minyak dan gas yang ada di Indonesia kayak gitu. Ini sangat powerful ya orang ini ya, Arief Setiawan Handoko ini. Jadi setidaknya dalam lingkup SKK Migas dia bukan orang yang masuk ke situ pasti orang pilihan kayak gitu. Kemudian untuk komisaris Pegas ini, perusahaan gas negara ini dijabat oleh Amin Sunaryadi. Mungkin ini bukan nama yang populer ya, tapi kalau dilihat dia itu bukan orang sembarangan. Dia punya rekam jejak yang sangat panjang ya. Dia sebelumnya itu adalah komisaris PLN, kemudian juga pernah jabat jadi komisaris utama Freeport, komisaris utama ya di PLN maupun di Freeport ini. Kemudian sebelumnya lagi dia adalah wakil ketua KPK periode pertama ya. Itu kalau nggak salah tahun 2003 apa 2004 sampai 2007 kalau nggak salah. Baru kemudian dia menjabat kepala SKK Migas. Yang melantiknya itu adalah waktu itu siapa itu kalau lupa, yang pernah menjadi Menteri SDM dan nyalon gubernur di Jateng itu, Sudirman Said. Nah itu ya. Jadi ini Amin Sunaryadi ini orangnya cukup kredibel dan saya kok yakin. Jadi saya itu merasa aman gitu loh kalau investasi di Pegas. Selain juga karena dari sini tentu nanti akan banyak pertimbangan ya. Tapi minimal dari orang yang menjalankan usahanya ini ya oke-oke aja. Terus itu versi saya. Kemudian mayoritas saham
saham mayoritas Pegas itu dimiliki oleh PT Pertamina, tepatnya itu 56%. Nah ini saham pengendali ya, jadi yang backup Pegas itu adalah PT Pertamina. Dan ini udah nilainya udah triliunan kan, ratusan triliun mungkin. Jadi pede aja, artinya kalau ada apa-apa nanti mungkin Pertamina akan bergerak kayak gitu ya. Jadi itu pertimbangan saya dalam membeli saham Pegas ini. Terus yang menarik lainnya yang ingin saya bahas itu adalah kabarnya saham Pegas itu dimiliki oleh Lo Keng Hong. Tapi saya kok nggak bisa menemukan nama Lo Keng Hong di situs namanya di ini ya, di situs keterbukaan informasi publik ini nggak ada namanya, atau saya nggak bisa nemukan atau bagaimana. Silahkan coba kalau kalian tahu, silahkan berikan komentar di bawah ya. Kemudian di situsnya saya juga belum berhasil menemukannya. Nah kalau kalian tahu silahkan berikan komentar. Nah bagi yang kalian yang memegang saham Pegas ini atau yang baru ingin masuk, pasti pertanyaannya adalah sampai kapan saham Pegas ini akan menguat ya. Karena kalau besok turun, kenapa nggak dijual sekarang? Atau kalau besok masih naik lagi, kenapa nggak beli sekarang? Pasti kan itu yang dipikirkan. Saya sendiri nggak tahu ya, karena ini kan analisa bagaimana kinerja dan sebagainya, saya kurang paham. Tapi kalau dilihat dari sisi volume, ini volumenya sebenarnya juga nggak, yang mendorong kenaikan saham Pegas ini nggak besar-besar banget, hanya beberapa puluh miliar saja kayak gitu. Jadi karena ada volume yang lebih besar sebelumnya yang mendorong kenaikan. Tapi ya itu penilaian saya. Jadi saya sendiri optimis saham Pegas ini dan berharap ya akan lebih naik lagi berdasarkan analisa-analisa tadi. Dan saya cukup tenang untuk tetap memegang saham Pegas ini sampai beberapa waktu ke depan karena melihat komposisi direktur dan juga komisaris perusahaan. Itu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Silakan berikan tanggapan kalian di kolom komentar ya.